Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Fatsida dengan NIM 2106018. Dalam kali ini saya akan memberikan tentang tentang perekonomian tinjauan ulang dan understanding dan sistem course. Model Manda Framing, model ini mirip dengan model ISLM. Keduanya menekankan interaksi antara pasang barang dan penumpang. Jika harga tetap dan keduanya menjaga fluktuasi jangka pendek pada pendapatan agregat. Model Manda Framing mengasumsikan perekonomian terbuka di mana perdagangan dan keuangan ditambahkan. SLM mengasumsikan perekonomian tertutup. Model ini sering digambarkan sebagai paradigma kebijakan dominan untuk mempelajari kebijakan moneter dan fiskal perekonomian terbuka. Membuat satu asumsi penting dan ekstrim. Perekonomian yang sedang dipelajari adalah perekonomian terbuka kecil dan ada mobilitas mudah sempurna. Berarti bahwa ia dapat meminjam atau meminjamkannya sebanyak yang ia inginkan dalam pasar keuangan dunia. Dan karenanya, tingkat bunga perekonomian dikontrol oleh tingkat yang dinotasikan sebagai matematis sebagai R sama dengan R bin. Satu pelajaran penting model ini yaitu kinerja perekonomian bergantung pada sistem kurs yang diadopsinya, mengambang atau tetap. Model ini akan membantu menjawab pertanyaan sistem kurs mana yang sebaiknya diadopsi satu negara. Di bawah sistem kurs mengambang, kurs dibuat oleh kekuatan pasar dan diizinkan berfluktuasi sebagai respon terhadap kondisi ekonomi yang berubah. Kurs M menyesuaikan untuk meraih equilibrium simultan dalam pasar barang dan pasar uang. Ketika sesuatu mengubah equilibrium itu, kurs dimungkinkan menyesuaikan ke tingkat yang baru. Selanjutnya ada membangun model Manda Framing. Perekonomian terbuka kecil di bawah kurs mengambang. Dua persamaan. Perhatikan tanda bintang di samping IS dan LM untuk mengingatkan kita persamaan menganggap tingkat bunga konstan. IS bintang dibagi Y sama dengan C Y kurang T ditambah I R bintang ditambah D ditambah NXE. LM bintang per dibagi M per P sama dengan L R bintang Y. Asumsi 1. Tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia. Ini atau R sama dengan R bintang. Asumsi 2. Jika harga ditentukan secara oksogen karena model digunakan untuk menganalisis jangka pendek. Ini berarti kurs nominal proporsional terhadap kurs real. Asumsi 3. Jumlah uang beredar ditentukan secara oksogen oleh bank sentral. Asumsi 4. Kurva LM bintang kita akan vertikal karena kurs tidak masuk ke dalam persamaan LM bintang kita. Kurva IS. Kurva IS miring ke bawah karena kurs yang lebih tinggi mengurangi eksponensial atau karena meningkatnya nilai mata uang membuat barang-barang domestik lebih mahal bagi orang asing, yang lalu menurunkan pendapatan agregat. Berikut ini adalah kurva dari IS bintang. Menderivasi kurva Manda Framing IS bintang. Kenaikan kurs menurunkan eksponensial yang menggeser pengeluaran yang direncanakan ke bawah dan menurunkan pendapatan. Kurva IS bintang meringkas perubahan dalam equilibrium pasar barang. Selanjutnya, menderivasi kurva Manda Framing LM bintang. Kurva LM dan tingkat bunga dunia bersama-sama menentukan tingkat pendapatan. Kurva LM bintang vertikal karena kurs tidak masuk ke dalam persamaan LM bintang. Ingat persamaan LM bintang itu ingat persamaan LM bintang bagi M per P sama dengan L R bintang Y. Model Manda Framing di bawah kurs mengambang. Di dalam kebijakan fiskal ekspansif, ketika pendapatan naik di perekonomian terbuka kecil karena ekspansi fiskal,
tingkat bunga mencoba naik, tapi aliran modal dari luar menekan tingkat bunga ke bawah. Aliran ini menyebabkan kenaikan permintaan mata uang, mendorong nilainya ke atas dan membuat barang domestik lebih mahal bagi orang asing, menyebabkan konstanta A dikurang delta N X. Kurang delta NX mengatasi delta NX mengatasi kebijakan fiskal ekspansif dan berdampak pada Y. Pada kebijakan moneter ekspansif, ketika peningkatan jumlah uang beredar menekan tingkat bunga domestik ke bawah, modal mengalir keluar karena investor mencari pengembalian lebih tinggi di tempat lain. Aliran modal keluar mencegah tingkat bunga turun. Aliran keluar juga menyebabkan kurs terdepresiasi, membuat barang domestik lebih murah relatif terhadap barang asing, dan menstimulasi NX. Jadi kebijakan moneter mempengaruhi E daripada R. Kurs tetap. Di bawah kurs tetap, Bank Sentral mengumumkan nilai kurs dan siap membeli menjual mata uang domestik pada harga yang ditentukan sebelumnya untuk menjaga kurs pada tingkat yang dimungkinkannya. Kurs tetap memerlukan komitmen Bank Sentral untuk mengizinkan jumlah uang beredar untuk menyesuaikan ke tingkat apapun yang memastikan kurs equilibrium dalam pasar bursa valuta asing yang sama dengan kurs yang diumumkan. Paling baru, China menetapkan nilai mata uangnya terhadap dolar Amerika Serikat, yang mengakibatkan ketegangan terhadap dua negara. Penting disadari bahwa sistem kurs ini menetapkan kurs nominal. Apakah mata kurs ini bergantung pada horizon waktu? Model Mandel Fleming di bawah kurs tetap. Pada kebijakan fiskal ekspansif fiskal mendasar IS bintang ke kanan. Untuk menjaga kurs tetap, Bank Sentral harus meningkatkan jumlah uang beredar, menambah elemen bintang ke kanan. Tidak seperti pada kurs fleksibel, tidak ada dampak crowding out pada NX karena kurs lebih tinggi. Pada kebijakan moneter ekspansif, jika Bank Sentral mencoba meningkatkan jumlah uang beredar dengan membeli obligasi dari publik, itu akan menekan tingkat bunga ke bawah. Arbitrase merespon dengan menjual mata uang domestik ke bank sentral, menyebabkan jumlah uang beredar dan kurs PLN berkontraksi ke posisi awalnya. Berikut kesimpulan dari kurs tetap dan kurs mengambang. Pada kurs tetap, kebijakan fiskal kuat dan tetapi yang kebijakan moneter lemah. Dan pada kurs mengambang, kebijakan fiskalnya lemah tetapi pada kebijakan moneternya kuat. Model Money Framing menunjukkan kebijakan fiskal tidak mempengaruhi pendapatan agregat di bawah kurs mengambang. Ekspansi fiskal menyebabkan mata uang apresiasi, mengurangi ekspor neto dan mengatasi dampak ekspansif yang biasa pada permintaan agregat. Model Money Framing menunjukkan kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan agregat di bawah kurs tetap. Setiap usaha ekspansi jumlah uang beredar sia-sia karena jumlah uang beredar harus menyesuaikan untuk memastikan kurs bertahan pada tingkat yang diumumkan. Kebijakan dalam model Money Framing. Model Money Framing menunjukkan dampak hampir setiap kebijakan ekonomi pada perekonomian terbuka kecil bergantung pada apakah kurs mengambang atau tetap. Model Money Framing menunjukkan kekuatan kebijakan moneter dan fiskal untuk mempengaruhi permintaan agregat bergantung pada sistem kurs. Devaluasi dan revaluasi. Negara dengan kurs tetap dapat melakukan sejenis kebijakan moneter dengan memutuskan mengubah tingkat di mana kurs ditetapkan. Penurunan nilai resmi mata uang disebut devaluasi, dan peningkatan nilai disebut revaluasi. Bagaimana jika tingkat bunga domestik di atas tingkat bunga dunia? Selanjutnya kita masuk kepada perbedaan tingkat bunga aliran modal internasional. Pengembalian lebih tinggi akan menarik dana dari luar negeri, membuat tingkat bunga domestik kembali turun. Dan jika tingkat bunga domestik di bawah tingkat bunga dunia, ada bintang, penduduk domestik akan meminjamkan keluar untuk mendapat pengembalian lebih tinggi, membuat tingkat bunga domestik kembali ke atas. Akhirnya, tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia. Risiko negara dan ekspektasi kurs. Mengapa logika ini tidak selalu berlaku? Ada dua alasan mengapa tingkat bunga berada di berbagai negara.
Yang pertama, risiko negara. Ketika investor membeli obligasi pemerintahan Amerika Serikat atau memberi pinjaman pada perusahaan AS, mereka yakin mereka akan dibayar beserta dengan bunga. Sebaliknya, di beberapa negara kurang berkembang, muncul ketakutan bahwa politik akan mengganggu pelunasan pinjaman. Peminjam di negara-negara tersebut sering harus membayar tingkat bunga lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko. Yang kedua, ekspektasi kurs. Misal orang berharap franc Prancis turun terhadap dolar AS. Pinjaman dalam franc akan dibayar dengan mata uang yang kurang berharga daripada pinjaman dalam dolar. Untuk mengkompensasi penurunan yang diharapkan pada mata uang Prancis, tingkat bunga di Prancis akan lebih tinggi daripada tingkat bunga di AS. Selanjutnya perbedaan pada model Mander Fleming. Untuk memasukkan perbedaan tingkat bunga ke dalam model Mander Fleming, kita asumsikan tingkat bunga di perekonomian terbuka kecil ditentukan oleh tingkat bunga dunia ditambah premi risiko. Nah, premi risiko ditentukan oleh risiko politik memberi pinjaman di sebuah negara dan perubahan yang diharapkan pada kurs real. Kita anggap premi risiko sebagai variabel oksigen. Untuk kebijakan fiskal, kebijakan moneter, tingkat harga, dan premi risiko yang ada, dua bersama ini menentukan tingkat pendapatan kurs yang menyeimbang pasar barang dan pasar uang. Misal kemelut politik menyebabkan premi risiko negara naik. Dampak yang paling langsung adalah tingkat bunga domestik. Tingkat bunga lebih tinggi memiliki dua dampak. Pertama, kurva IS bergeser ke kiri karena tingkat bunga lebih tinggi mengurangi investasi. Yang kedua, LM bintang bergeser ke kanan karena tingkat bunga lebih tinggi mengurangi permintaan uang. Dan tingkat pendapatan lebih tinggi untuk tiap jumlah uang yang beredar yang ada. Dua pergeseran ini menyebabkan pendapatan naik dan menurunkan kurs equilibrium pada dasar dunia. Implikasi penting, ekspektasi kurs ikut menentukan kurs sebenarnya. Contoh, misal orang percaya franc Prancis tak akan berharga di masa depan. Investor akan mengenakan premi risiko lebih besar pada aset Prancis. Premi risiko akan naik di Prancis. Ekspektasi ini akan menaikkan tingkat bunga dan akan menurunkan nilai franc Prancis. Jadi, ekspektasi bahwa mata uang akan turun nilainya di masa depan menyebabkan penurunan saat ini. Slide berikut akan menunjukkan mekanismenya. Kenaikan premi risiko satu negara mendorong naik tingkat bunganya. Karena tingkat bunga lebih tinggi mengurangi investasi. Kurva S bergeser ke kiri, karena ini juga mengurangi permintaan uang. Kurva LM bintang bergeser ke kanan, pendapatan naik, dan kurs mengalami depresiasi. Apa ini di mana perekonomian berakhir? Di slide berikut kita akan melihat bahwa kenaikan risiko negara tidak diinginkan. Ada 3 alasan mengapa prakteknya kenaikan besar pendapatan tidak terjadi. Pertama, Bank Sentral mungkin ingin mencegah depresiasi besar pada mata uang domestik dan karenanya bisa merespon dengan menurunkan jumlah uang beredar. Kedua, depresiasi mata uang domestik bisa tiba-tiba meningkatkan harga barang domestik, menyebabkan kenaikan tingkat harga keseluruhan. Ketiga, ketika beberapa peristiwa meningkatkan premi risiko negara, penduduk negara itu mungkin merespon dengan meningkatkan permintaan uang mereka atau untuk tiap pendapatan dan tingkat bunga. Karena uang sering adalah aset teraman tersedia, semua 3 perubahan ini akan cenderung menggeser kurva L bintang ke kiri, yang mengurangi penurunan kurs tapi juga cenderung menekan pendapatan. Apakah sebaiknya kurs mengambang atau tetap? Pada pro mengambang, memungkinkan kebijakan moneter digunakan untuk masuk lain seperti menstabil kesempatan kerja atau harga. Kontra mengambang, lebih banyak spekulasi dan volatilitas atau pasang surut yang dapat terjadi. Pada pro tetap, volatilitas kurs membuat ketidakpastian dan membuat perdagangan lebih sulit dan penggunaan yang baik oleh otoritas moneter. Pada kontra tetap, kebijakan moneter ditujukan
untuk tujuan tunggal memelihara tingkat yang diumumkan. Dapat menyebabkan volatilitas lebih besar dalam pendapatan dan kesempatan kerja. Selanjutnya ada serangan spekulatif, currency boards, dan dolarisasi. Serangan spekulatif adalah kasus di mana perubahan persepsi investor membuat kurs tetap tidak dimungkinkan. Untuk mencegah serangan ini, beberapa ekonom menyarankan penggunaan currency boards, aturan di mana bank sentral memegang cukup mata uang asing untuk mendukung tiap unit mata uang domestik. Berikutnya, negara mempertimbangkan dolarisasi, rencana di mana mata uang domestik diabaikan dan dolar AS digunakan. Segitiga tidak mungkin. Tidak mungkin suatu negara memiliki aliran modal bebas, kurs tetap, dan kebijakan moneter independen. Pilihan pertama ada Amerika Serikat dan pilihan kedua ada Hong Kong. Pilihan ketiga ada Cina. Berikutnya adalah segitiga yang tidak mungkin. Di sini ada kebijakan moneter independen, dan di sini ada aliran modal bebas, dan di sini ada kurs tetap. Model money framing dengan tiga harga berubah. Ingat, dua bersama model money framing. Ketika tingkat harga turun, kurva yang bintang bergeser ke kanan. Tingkat pendapatan equilibrium naik. Grafik kedua menampilkan hubungan negatif antara P dan Y yang diringkas oleh kurva permintaan agregat. Equilibrium jangka pendek dan jangka panjang dalam perkembangan terbuat kecil. Titik K pada kedua panel menunjukkan equilibrium dalam asumsi Keynes, bahwa harga tetap di P1, titik C pada kedua diagram menunjukkan equilibrium dalam asumsi klasik, bahwa tingkat harga menyesuaikan untuk menjaga pendapatan pada tingkat alami Y. Berikut ini adalah konsep-konsep penting pada bab 12 ini. Yang pertama ada model money framing, kurs mengambang, kurs tetap, devaluasi, dan revaluasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.